pemirsa, masih di Belajar Islam dan kita sampai di segmen terakhir. Tetapi ada pertanyaan menarik dari pemirsa yang memang harus dicarikan jawabannya nih. Wakaf apakah sama dengan waris? Dan wakaf apakah bisa digugat oleh ahli waris? Nampaknya rekan kita yang menanyakan ini lagi bersoal juga soal hak waris saya kira. Siapa yang mau merespon? Mbak Dini dulu? Mbak Maria? Saya kira waris berbeda dengan wakaf ya. Kalau waris ini kan hak yang harta dari pewaris ya, baik berupa tanah maupun uang, deposito, kendaraan, harta bergerak maupun tidak yang bisa diwaris oleh ahli warisnya. Nah, sementara wakaf ini harta yang sudah diberikan kepada publik untuk kemaslahatan umat dari seorang pewaris kepada biasanya kan ada perantaranya ya, diberikannya kan bisa kepada sebuah yayasan sosial atau sebuah komunitas atau yayasan pendidikan atau apapun ya, yang itu ketika itu sudah diberikan tidak boleh digugat untuk oleh ahli waris karena itu adalah harta yang sudah lepas dari kepemilikan pewaris. Saya kira begitu ya. Menyambung pertanyaan memang seringkali kasus yang masih dianggap bahwa ketika katakan ayahnya sudah mewakafkan lalu meninggal, nah itu dianggap menjadi bagian yang diwaris. Saya kira berbeda. Menyambung pertanyaan ini, saya teringat sebuah kasus yang muncul di media juga, bahwa ada seorang ahli waris yang menggugat sekolah karena tanah itu konon adalah wakaf dari orang tua si ahli waris ini. Tapi karena tidak ada surat-suratnya, kemudian digugat. Untuk ini, apakah sesungguhnya penting sekali surat-surat itu kalau orang mau mewakafkan hartanya? Mbak Dini? Saya kira kalau di dalam hukum kita, hukum negara kita, saya kira itu diatur ya. Ketika misalnya seseorang gitu ya memberikan hartanya kepada pihak lain, entah itu individu begitu atau sebuah lembaga tertentu, saya kira memang harus ada tanda begitu ya, harus ada akad begitu ya, akad. Dan saya kira itu penting untuk tercatatkan. Seperti misalnya saya analogikan hibah saja misalnya ya. Ketika seseorang menghibahkan hartanya kepada orang lain, itu memang alangkah lebih sangat baiknya dia mencatatkan hibah tersebut begitu. Sehingga di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi. Begitu. Nah, saya kira memang untuk kasus wakaf ini memang lebih baik dan sangat lebih baik itu adalah dicatatkan begitu. Ketika saya kira hukum di Indonesia sudah mengatur hal itu. Karena mungkin kasus yang di media itu barangkali komunikasi tidak terjadi ya antara pewaris dengan hak waris seperti itu. Sehingga banyaklah terjadilah kasus seperti itu. Begitu. Ya, sekarang lebih tertib sebenarnya ya. Ketika kita mau mewakafkan harta kita, itu sebenarnya sudah ada formulir yang bisa diambil misalnya kalau tidak salah di KUA itu menyediakan itu. Jadi ada formulir yang ditanda tangan, penyerahannya berapa kepada siapa, itu sudah bisa dilakukan. Jadi sesungguhnya tidak perlu dikhawatirkan soal ini ya. Baik, Mbak Dini, ada kata yang mau disampaikan ke pemirsa sebagai sebuah clue sehingga ketika orang bicara soal hak waris perempuan, teman-teman di rumah ini punya cantolannya. Kata akhirnya. Saya kira untuk hak waris perempuan ya, saat ini saya kira bukan sesuatu yang ekstrim begitu. Ketika seorang perempuan menginginkan haknya itu dimiliki oleh perempuan begitu, karena sudah dipayungi oleh hukum negara sudah pasti itu menyatakan bahwa kepemilikan perempuan sangat diakui oleh negara. Kemudian aturan agama Islam, hukum Islam juga seperti itu. Jadi saya kira tidak ada alasan apapun begitu untuk perempuan tidak mendapatkan hak warisnya, dan tidak ada alasan apapun orang yang mengurus waris itu melakukan tindakan yang tidak adil untuk para ahli waris begitu. Mungkin itu saja. Oke. Mbak Maria, kesimpulannya? Ya, kesimpulannya perempuan punya hak untuk memperoleh harta warisan, tetapi ada tadi bisa dituntut ketika terjadi misalnya atau bisa melakukan kompromi ketika terjadi ketidaksesuaian atau prinsip keadilan menjadi yang utama saya kira. Lalu yang kedua, prinsip satu sama lain saling rela, saling ikhlas, itu saya kira ini juga menjadi kata kunci, karena seringkali
harta waris ini berakhir dengan konflik keluarga misalnya. Betul. Kalau misalnya di awal ketika pembagian tidak satu sama lain tidak saling merelakan, tetapi ketika ada prinsip-prinsip keadilan diterapkan, lalu jadi prinsip keadilan substantif ya saya menyebutnya ya, bukan keadilan itu kesamaan ya, bukan kesamaan, tetapi bagaimana substansi dari keadilan ini yang harus diterapkan. Jadi dalam konteks tertentu bisa 1:1, dalam konteks yang lain bisa 1:2, atau sebaliknya bahkan mungkin laki-lakinya yang mendapat setengah, perempuan yang dapat 1, saya kira bisa saja terjadi, tergantung konteks. Jadi prinsipnya keadilan dan keikhlasan, kerelaan. Oke. Terima kasih banyak Mbak Maria, terima kasih banyak Mbak Nini. Ya. Pemirsa, ketika kita membicarakan mengenai hak waris perempuan, maka yang tidak boleh lupa adalah bahwa hak waris ini sesuatu yang kemudian menjadi sangat mungkin, sangat harus dimiliki oleh perempuan. Contoh, Bali saat ini sudah mempunyai aturan bahwa perempuan Bali mempunyai hak warisan. Kita tentu harus mengapresiasi soal putusan ini. Lombok sudah punya juga aturan mengenai ini, di mana adat sesungguhnya tidak memberikan ruang waris bagi perempuan. Bali, Lombok itu hanya 2 provinsi yang kemudian menjadi contoh bagi kita semua bahwa sesungguhnya hak perempuan untuk harta, termasuk dalam hal ini adalah waris, menjadi sangat-sangat mungkin tetap dilakukan. Tetapi dari Mbak Dini juga dari Mbak Maria, ada 3 hal yang tidak boleh dilupakan ketika kita bicara soal warisan. Pertama, proses. Ketika dalam berproses, maka kita harus melakukannya dengan sebaik mungkin, setransparan mungkin, sehingga komunikasi apapun menyangkut harta warisan bisa tersosialisasi dengan baik ke semua ahli waris. Hal ini bisa meminimalisir konflik akibat pembagian harta warisan. Kedua, perempuan punya hak untuk mendapatkan warisan, karena perempuan jika di zaman jahiliyah dulu, di zaman pra-Rasulullah dahulu menjadi barang yang kemudian diwariskan, maka ketika Rasulullah Islam datang, perempuan justru diberi kehormatan dengan hak untuk mendapatkan warisan. Karena itu, tidak ada alasan apapun yang menyatakan perempuan tidak punya hak untuk warisan. Dan yang ketiga, pemirsa, adalah soal terobosan untuk soal hak warisan. Bukan soal ekstrim atau tidak ekstrim, tetapi hak waris perempuan adalah sebuah hak yang kemudian berjalan sesuai dengan zamannya. Tidak sekedar bersandarkan pada teks, tapi juga bersandarkan pada konteks. Untuk itu, 3 kata kunci yang telah disampaikan oleh Mbak Maria dan Dini ini mudah-mudahan bisa menjadi panduan kita semua ketika kita ingin membicarakan soal pembagian hak warisan. Karena itu tentunya harapan kami, pemirsa mendapatkan panduan yang bisa dijadikan sebagai sebuah acuan ketika kita akan menyelesaikan semua persoalan yang lahir karena warisan. Untuk itu pemirsa, jangan pernah lupa untuk selalu menyaksikan Belajar Islam setiap hari pada pukul 20-21 hanya di MNC Muslim channel 97. Kami terbuka untuk pertanyaan, kritik atau saran yang bisa dilayangkan ke Facebook dan Twitter kami di belajarislam_282@yahoo.com. Karena itu akhirnya saya harus mengucapkan terima kasih Mbak Dini, terima kasih Mbak Maria. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang saya sebagai host lakukan dalam memandu diskusi ini, tapi harapannya semua mendapatkan manfaat dari diskusi malam hari ini. Akhirnya saya Loli Sulianti undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.